Begitu Hoiri ngebuka tenda, ternyata Salim dan Dila dalam keadaan bugil. Dan ketika dicek ke dalam tenda, ternyata mereka berdua gancet. Apa yang kalian perbuat, kalian harus tanggung resikonya. Kalian berdua sudah lancang berbuat kotor di tempat ini. Ini karma buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu tidak aneh banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Lawu memiliki ketinggian 3.266 mdpl dan terletak di perbatasan Timur Tengah atau Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Secara administratif, Gunung Lawu terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan. Gunung Lawu ini memiliki 3 puncak, yaitu Puncak Hargodalem, Puncak Hargodumiling, dan puncak tertinggi bernama Hargodumila. Serta Gunung Lawu mempunyai 5 jalur pendakian, yaitu Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, Candi Ceto, Jogorogo, dan juga Singolangu. Gunung Lawu juga menyimpan misteri pada masing-masing ketiga puncaknya dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Setiap orang atau pendaki yang hendak pergi ke Gunung Lawu harus memahami berbagai larangan yang tidak tertulis, baik bersifat perbuatan maupun perkataan. Dan bila pantangan-pantangan tersebut dilanggar, diyakini bakal bernasib naas. Sedangkan keberadaan pasar setan di Gunung Lawu itu menjadi pembicaraan hangat di kalangan para pendaki. Banyak para pendaki yang pernah mendengar suara bising seperti berada di pasar. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Hoiri ketika mendaki ke Gunung Lawu pada tahun 2016. Dan pada pendakian kali ini berjumlah 7 orang, 5 laki-laki dan 2 orang perempuan. Di antaranya adalah Hoiri, Hasbi, Hasan, Usman, Salim, Lilik, dan juga Sidila. Awal cerita, mereka nongkrong di salah satu kafe di kota Surabaya. Karena setiap minggunya mereka pasti ada agenda nongkrong. Dan dalam nongkrong itu, mereka sempat ada beberapa obrolan tentang rencana mengisi waktu liburan tahun baru. Dalam obrolan tersebut, mereka sepakat untuk pergi liburan. Tapi gak tahu mau jalan-jalan kemana. Ada yang memberi usulan ke pantai, city tour, bahkan pergi mendaki gunung. Karena usul dari Hasbi mendaki gunung itu, mereka semua sepakat. Tapi ada beberapa persyaratan,
yaitu gak boleh bawa HP kecuali bawa kamera saja. Hal ini bertujuan untuk gak asik sama HP-nya masing-masing dan fokus ke dalam pendakian. Setelah itu, mereka semua setuju dengan beberapa syarat tersebut. Malam itu, mereka habiskan waktu dengan secangkir kopi sambil berhalusinasi tentang pendakian mereka nanti. Singkat cerita, ketika malam hari sebelum keberangkatan, mereka berkumpul di rumahnya si Salim untuk menyiapkan segala perlengkapan dan juga segala logistik. Dan ketika mereka lagi sibuk packing, Khoiri ngangkat ranselnya si Salim. Dan ternyata ranselnya si Salim itu berat banget. Saat itu Khoiri berpikir kalau packingannya itu berantakan. Dan karena penasaran, dibukalah ranselnya si Salim tuh. Dan ternyata isinya minuman keras banyak banget. Gak tanggung-tanggung, Salim bawa ciu 6 botol, anggur merah 2 botol, dan vodka 2 botol. Melihat hal itu, Khoiri langsung emosi karena mau naik gunung malah bawa minuman-minuman keras. Tapi Khoiri nggak ngasih tahu ke teman-teman lainnya kalau Salim bawa minuman keras atau miras. Kemudian Khoiri manggil Salim ke samping mobil. Dan ketika Salim ngelihat ranselnya yang udah terbuka, dia hanya senyum sambil menahan malu. Di sini Khoiri ngasih tahu ke Salim kalau naik gunung itu gak boleh bawa benda-benda yang terlarang. Namun bukannya Salim minta maaf, tapi dia justru berargumen kalau berdasarkan kesepakatan bersama yang gak boleh itu hanya membawa HP. Jadi bawa minuman keras itu sah-sah saja. Dan ketika mereka berdua ini lagi ribut, tiba-tiba Hasbi dan juga Usman itu datang. Ternyata Hasbi dan juga si Usman justru nyuruh Salim bawa minuman keras. Jadi mereka bertiga memang sudah mengagendakan untuk membawa benda-benda terlarang tersebut. Karena Khoiri udah gondok, ia udah gak peduli terhadap mereka bertiga. Yang penting, ia udah ngingetin dan juga ngasih tahu. Keesokan paginya, mereka berangkat dari rumahnya Salim menuju base camp pendakian menggunakan mobil pribadi. Namun, sebelum ke base camp pendakian, mereka sempat mampir dulu ke Jogja. Karena saat itu, niat mereka liburan selama 1 minggu. Singkat cerita, sampailah mereka di base camp pendakian di jam 6 pagi. Di sini, mereka mendaki melalui jalur Candi Cetok yang terletak di Kabupaten Karanganyar. Kemudian, mereka sarapan dan mengurus sebuah perizinan. Setelah semuanya udah beres, mereka mulai pendakian di jam 8 pagi. Awal pendakian, jalurnya ini masih datar dan melewati area wisata. Sekitar 500 meter dari pos perizinan, sampailah mereka di Candi Ketek. Candi Ketek ini merupakan situs purbakala dan bentuknya menyerupai piramida berundak. Reruntuhan candi ini memiliki 4 teras yang bertingkat dan menghadap ke arah barat. Masing-masing teras dihubungkan dengan undakan batu. Sekitar 5 menit istirahat, mereka melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Jalur pendakian menuju pos 1 berupa jalan setapak dengan vegetasi sedikit terbuka. Dan sepanjang jalur akan ditemui pipa-pipa air yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam, sampailah mereka di pos 1 yang dinamakan dengan Mbah Branti. Pos ini berupa tanah lapang dengan shelter kecil untuk beristirahat. Di sini mereka gunakan untuk istirahat sambil makan beberapa cemilan. Setelah istirahat itu udah cukup, mereka melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Trek dari pos 1
menuju ke pos 2. Jalurnya sedikit menanjak dari sebelumnya. Dan vegetasi di sepanjang jalur itu juga masih terbuka. Dari pos 1 hingga ke pos 2 tidak ada kejadian yang aneh-aneh. Hanya Salim kelelahan akibat beban ranselnya yang lumayan berat. Maklum, ranselnya Salim membawa 10 botol minuman keras. Tepat di jam 11 siang, sampailah mereka di pos 2 yang dinamakan dengan Drakseng. Di pos 2 ini berupa area tanah dan terdapat shelter kecil. Dan vegetasinya juga cukup rapat. Bisa dibilang, pos 2 itu merupakan pintu hutan atau pintu rimba. Di pos ini ada pohon yang sangat besar dan menjulang tinggi, serta di bagian pohon dililit oleh kain berwarna putih. Konon, pohon tersebut adalah pohon yang dikeramatkan oleh warga sekitar. Singkat cerita, perjalanan dari pos 2 menuju Bulak Peperangan gak ada kejadian yang aneh-aneh. Dan sampainya di Bulak Peperangan, waktu menunjukkan di jam 5 sore. Di sini, mereka langsung mendirikan tenda. Tapi, posisi tendanya agak berjauhan dengan pendaki lain. Yang jelas, Salim pengen pasang tenda di tempat yang sepi, tepatnya di paling ujung. Setelah tenda sudah berdiri, mereka langsung istirahat. Hingga malam datang, Salim langsung ngeluarin minuman. Betapa kagetnya si Lilik serta si Dila. Terlebih lagi si Dila, karena ia adalah pacarnya si Salim. Kamu kok bawa miras? Ntar kalau ada apa-apa gimana? Ini kan gunung. Santai aja, kita kan cuma minum. Lagian botolnya dibawa turun kok. Kemudian Salim, Hasbi, Hasan, dan juga si Usman minum hingga larut malam. Dan ternyata mereka minum sebanyak 3 botol. Sampai akhirnya pagi pun tiba. Saat itu Khairi bangunin ke-6 rekannya. Setelah semua udah bangun, mereka langsung berjalan menuju puncak Gunung Lawu. Saat perjalanan dari Bulak Peperangan hingga ke puncak, gak ada kejadian yang aneh-aneh. Hingga akhirnya sampailah mereka di puncak Hargo Dumila. Di sini gak lupa juga untuk mengabadikan momen atau foto-foto. Hingga tak terasa, waktu menunjukkan di jam 12 siang. Saat itu, mereka memutuskan untuk turun menuju tempat camp lagi. Sekitar 1 jam berjalan, tiba-tiba kaki Dila ini kesleo karena turunnya agak sedikit lari. Di sini, mereka berhenti sejenak untuk melihat kondisi kakinya Dila. Dan ternyata kakinya Dila itu mengalami sedikit bengkak. Saat itu hari sudah mulai sore. Ditambah lagi kabut mulai menyelimuti. Mau gak mau mereka harus segera turun menuju tempat camp. Pergerakan mereka saat itu sangatlah pelan. Akibat kondisi kakinya Dila yang kesleo dan juga bengkak. Dengan susah payah, akhirnya sampailah mereka di tempat camp lagi di jam 7 malam. Saat itu mereka langsung berdiskusi. Apakah langsung turun atau ngecamp semalam lagi? Mengingat hari udah malam dan kondisi kakinya Dila sakit, mereka sepakat untuk bermalam lagi di Bulak Peperangan. Ketika istirahat di tenda, Salim langsung ngeluarin sisa minuman yang dibawanya. Lalu mereka minum di depan tenda, dan yang tadinya Khairi nggak minum, kini ikut minum juga. Jadi kondisi saat itu Dila dalam tenda, sedangkan Lilik ikut berada di luar tenda dan nemenin cowok-cowok yang lagi pada minum. Hari semakin malam, mereka semua udah agak mabok. Tiba-tiba Salim izin masuk ke dalam tenda untuk melihat kondisi Dila apakah udah mendingan atau belum. Dan berselang 30 menit, malam itu sangatlah sunyi. Walaupun masih ada beberapa tenda dari rombongan lain, tapi
nggak serame malam sebelumnya. Mungkin sebagian pendaki itu udah turun menuju base camp. Saat itu, Hoiri punya firasat yang aneh karena berasa sangat sunyi sekali. Bahkan suara angin pun enggak kedengeran. Di gelapnya malam dan di sunyinya hutan, tiba-tiba ada suara yang minta tolong dengan nada lirih. Sampai-sampai mereka nggak tahu yang minta tolong itu siapa. Tolong. Mendengar suara tersebut, Hoiri sempat nanya ke Lilik kalau teman-temannya dengar apa enggak. Dan beberapa menit kemudian, suara minta tolong itu semakin jelas. Dan ternyata yang minta tolong itu suaranya Salim yang ada dalam tenda. Saat itu, Hoiri nyuruh Lilik untuk mengecek. Dan ketika Lilik ngebuka tenda, betapa kagetnya dia ngelihat Salim dan juga si Dila. Dan melihat hal itu, Lilik itu langsung keluar tenda dengan raut wajah yang gak enak. Di sini, Hoiri memberanikan diri ngelihat ke dalam tenda. Begitu Hoiri ngebuka tenda, ternyata Salim dan Dila dalam keadaan bugil. Spontan, Hoiri langsung emosi. Anjing lu, anak setan, lihat tempat anjing. Nah, mendengar teriakan dari Hoiri, Usman, Hasan, dan Hasbi nyamperin ke tenda. Begitu mereka ngeliat, semuanya marah terhadap kelakuan Salim dan juga kelakuan si Dila. Gue minta maaf, men. Gue hilaf. Gue lagi mabok. Lo keluar sini cepat. Nggak bisa. Susah banget dikeluarin. Tolong gue, men. Tolong. Saat itu, mereka mikir dan saling tatap-tatapan satu sama lain. Terpaksa, Hoiri masuk ke dalam tenda untuk ngecek. Walaupun sebenarnya Hoiri malas banget ngelihat mereka berdua lagi wik-wik. Hoiri juga nggak munafik. Dia juga ngelihat tubuhnya Dila yang sangat bening. Dan ketika dicek ke dalam tenda, ternyata mereka berdua gancet. Saat itu, Hoiri nggak bisa berbuat apa-apa dan langsung keluar tenda. Belum sempat ngomong ke teman-temannya, tiba-tiba ada suara cekikikan entah berasal dari mana. Spontan, mereka berempat langsung masuk ke dalam tenda. Usman, Hasbi, Hasan masuk ke dalam tenda cowok. Sedangkan Hoiri dan juga Lilik masuk ke tenda Salim dan juga si Dila. Baru beberapa menit masuk ke dalam tenda, ternyata ada suara orang jalan ke arah tenda mereka dan berdiri persis di samping tenda. Suara tersebut diiringi dengan hujan yang tiba-tiba turun. Walaupun hujan besar, namun orang tersebut gak pergi atau masih di posisi yang sama. Sekitar 2 menit kemudian, hujan pun reda dan dibarengin dengan perginya suara ketawa tadi. Karena dirasa udah aman, Hasbi ngebuka pintu tenda dan ngajakin teman-temannya untuk keluar. Namun sebelum keluar, Hoiri ngeliat posisi Salim dan Dila masih gak berubah, yaitu Salim di atas dan Dila di bawah. Di saat mereka lagi berdiskusi, tiba-tiba ada suara cekikikan dibarengi dengan suara gamelan. Saat itu, Hasbi ngingetin ke teman-temannya untuk jangan lari. Kemudian dari kejauhan, ternyata ada orang yang lagi jalan dan langkahnya sangat pelan. Lama-kelamaan, sosok itu semakin dekat ke arah mereka. Ternyata itu nenek-nenek, badannya bungkuk, pakai kebaya dan bawa tongkat sambil ngeliatin ke arah mereka
dengan tatapan yang sinis. Dengan sekejap, sosok nenek-nenek itu udah berdiri di samping tendanya Salim. Kalian harus turun dari sini sebelum terlambat. Saya tahu kalian itu orang baik. Cepat turun. Setelah itu, sosok nenek-nenek itu pergi. Kemudian, mereka semua langsung ngecek ke dalam tendanya Salim. Ternyata, Salim dan Dila udah gak gancet. Tapi, kondisi mereka berdua dalam keadaan pingsan. Jadi, posisi mereka berdua udah gak di atas dan di bawah, melainkan berjejer telentang. Otomatis, tubuh bugil Dila dan Salim itu kelihatan dengan jelas. Melihat hal itu, Khairi langsung nyuruh Lilik untuk masuk ke dalam tenda dan ngolesin minyak kayu putih ke hidungnya Salim serta si Dila. Setelah beberapa menit, akhirnya Salim dan Dila itu sadar. Kemudian mereka berdua langsung memakai pakaiannya kembali. Setelah itu, mereka berdua keluar tenda. Kemudian dilanjutkan dengan packing. Ketika lagi packing, sosok nenek tadi ngeliatin mereka dari kejauhan. Setelah selesai packing, mereka bergegas turun. Dan perjalanan saat turun itu sangatlah pelan sekali. Karena kondisi kakinya Dila yang masih sakit. Ditambah lagi gelapnya jalur pendakian. Sekitar 30 menit berjalan dari kejauhan. Ada cahaya menuju ke arah mereka. Saat itu mereka semua hanya bisa diam sambil ngeliatin cahaya tersebut. Lama-kelamaan cahaya tersebut semakin dekat dan terlihat sangat jelas. Ternyata itu adalah Banaspati. Bentuknya itu seperti bola api dan ukurannya seperti kepala kerbau. Melihat hal tersebut, mereka semua langsung jongkok. Sampai-sampai Lilik dan juga Dila itu nangis kejer. Setelah itu, bola api tersebut hilang entah kemana. Tapi ada ketawa cekikikan seakan-akan lagi ngetawain mereka semua. Merasa udah aman, mereka lanjut turun menuju ke base camp. Namun, sekitar beberapa menit berjalan, mereka semua berhenti. Karena kakinya gak bisa digerakin sama sekali. Saat itu, Khairi ngeliat ke atas pohon. Ternyata ada kuntilanak lagi duduk di atas pohon dan bukan cuma satu atau dua, melainkan ada 10 sosok lebih yang lagi ngeliatin mereka semua. Melihat hal itu, Khairi udah benar-benar pasrah. Hingga akhirnya Lilik pun pingsan saat itu juga. Akhirnya mereka istirahat di pinggir jalur pendakian sambil nunggu kondisi Lilik udah mulai membaik. Karena penasaran, Khairi ngeliat lagi ke atas pohon. Ternyata sosok kuntilanak itu udah gak ada. Dan berselang 10 menit, Lilik pun sadar. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju ke base camp pendakian. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3. Karena kecapean, mereka memutuskan untuk istirahat dulu. Lagi dan lagi, suasana saat itu benar-benar sunyi. Bahkan suara angin dan binatang malam pun enggak ada. Ketika mereka lagi istirahat, Khairi ngeliat kemunculan nenek-nenek lagi. Tapi sosok nenek-nenek tersebut menampakkan dirinya dari kejauhan. Dan karena takut terjadi apa-apa, Khairi ngajak rekannya untuk lanjut turun. Hingga akhirnya dari kejauhan ada sesuatu yang lagi gerak-gerak. Khairi mengira kalau itu adalah pendaki. Jadi dia agak sedikit senang. Semakin Khairi berjalan mendekat, ternyata itu bukanlah pendaki,
melainkan pocong, mukanya hancur, matanya merah, kain kafannya berlumuran tanah sambil ngeliatin ke arah Khairi. Seketika Khairi langsung dorong badannya ke belakang. Otomatis yang di belakang itu ikut jatuh semua. Dan di saat mereka jatuh, ternyata suara cekikikan itu datang lagi dan diiringi dengan suara langkah kaki yang besar. Kemudian Khairi langsung bangun dan langsung melihat ke arah depan. Ternyata sosok pocong itu udah gak ada dan hilang entah kemana. Merasa udah aman, mereka lanjut jalan turun lagi. Dan ketika mau jalan, lagi dan lagi, ada sosok nenek-nenek berdiri di jalur pendakian sambil diiringi dengan bau melati. Apa yang kalian perbuat, kalian harus tanggung resikonya. Kalian berdua sudah lancang berbuat kotor di tempat ini. Ini karma buat kalian. Dan saat itu juga, tanah seakan-akan itu bergetar hebat. Dan hingga akhirnya, mereka semua jatuh terguling-guling. Lalu, mereka pun pingsan. Entah berapa lama, Khairi ngalamin koma. Dan ketika Khairi bangun, badannya ini terasa sakit semua. Yang lebih kagetnya lagi, di sampingnya udah ada orang tuanya. Saya di mana, Mah? Yang lain mana? Kamu di rumah sakit di Surabaya. Kamu udah koma hampir 1 minggu. Pihak polisi ngehubungin mama kalau kamu kecelakaan di gunung dan dinyatakan hilang selama 4 hari. Yang lain udah ada di rumah masing-masing, nah. Beberapa hari kemudian, Hasan, Usman, dan Hasbi datang dan nengokin si Khairi. Tapi mereka dengan kondisi yang gak normal. Hasbi ini pakai tongkat. Usman dan juga Hasan mukanya ditutupin oleh perban dan jalannya agak pincang. Dalam obrolan tersebut, Hasan ngasih tahu ke Khairi kalau Lilik kakinya patah dan kondisinya sangat parah. Sedangkan Salim meninggal akibat kecelakaan di jalan tol. Dan Dila ditemukan gantung diri di kamarnya. Seketika Khairi nangis dengar penjelasan dari si Hasan. Beberapa bulan setelah Khairi sembuh, ia langsung merantau ke Jakarta. Dan sedangkan orang tuanya pindah ke daerah Madura. Dan setelah beberapa tahun silam, orang tuanya itu pulang lagi ke Surabaya. Tapi tidak di rumah yang dulu. Hingga saat ini, Khairi nggak tahu keberadaan orang tuanya. Memang, Khairi sengaja ganti nomor dan ganti sosial media. Alasannya adalah supaya ia nggak teringat lagi dengan peristiwa itu. Itu aja teman-teman semua cerita dari Khairi ya. Ketika mendaki ke Gunung Lawu melalui jalur Candi Ceto pada pergantian tahun 2016 ke 2017. Sungguh perbuatan yang tidak patut untuk ditiru dalam mendaki gunung. Sudah jelas sekali ya, bahwa nggak boleh membawa minuman keras, narkoba, atau apapun itu. Apalagi Salim dan juga Dila itu sampai berbuat hubungan badan atau wik-wik. Dan dalam Al-Quran sudah tertulis jelas bahwa umat muslim itu dilarang mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa minuman beralkohol termasuk minuman yang patut dihindari. Umat muslim itu tidak boleh minum minuman yang menyebabkan mabuk. Nah, larangan minuman-minuman beralkohol itu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 43. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali
sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Demikian juga disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 90 ya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dan ingat, cerita dari Khairi ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Lawu atau ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.